Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Mengetahui jika pasukannya berhasil dipukul mundur oleh pedang Dolo Chenshin dan ribuan anak panah, Bibi Dong bergegas memerintahkan pasukan Sekte Naga Suci dan Sekte Harimau Hitam untuk membantu garis depan, serta meminta mereka untuk mematahkan ritme serangan pasukan Tiando. Menyadari jika perhatian Bibi Dong teralihkan, Tang San segera memanfaatkan momen tersebut dan segera merilis domain Dewa Pembunuh untuk memblokir domain kematian Bibi Dong. Pada saat yang sama, Tang San segera merilis cahaya Dewa Laut ke seluruh medan pertempuran. Setelah berhasil memblokir domain Bibi Dong, Tang San segera menggunakan teknik langkah bayangan untuk mundur. Pasalnya, Tang San menyadari jika dirinya adalah Mastro tipe kontrol bukan tipe serangan. Dalam medan perang secara luas, Tang San harus mementingkan pasukannya bukan duel sampai mati dengan Bibi Dong. Bahkan dia juga harus mengulur waktu menahan Bibi Dong untuk memberikan waktu kepada pasukan kerajaan Tiando yang dipimpin oleh Grandmaster. 只要再突破圣灵军团和黑武宗的防线，救国军攻城部队直接向前推进20里。 Melihat Tang San bergerak mundur, Bibi Dong perlahan-lahan maju ke arahnya. Pasalnya dia benar-benar membenci Tang San sampai ke ubun-ubun. Bahkan dia lebih ingin membunuh Tang San daripada memikirkan pasukannya. Dia juga tidak bisa membayangkan apa jadinya jika Tang San berhasil lolos dari tangannya hari ini. Namun siapa sangka, tiba-tiba wajah Tang San menunjukkan ekspresi menghina. Kemudian menggunakan bentuk pertama dari 13 bentuk Trisula yang menghasilkan lingkaran demi lingkaran cahaya menyebar ke arah Bibi Dong. Melihat hal itu, Bibi Dong tidak bisa menahan perasaannya. Pasalnya dia masih sangat ingat dengan kejadian di hutan Stardo, di mana saat itu setelah terkena efek dari cincin tersebut, dirinya terpaksa menggunakan kemampuan kesembilannya tubuh abadi, bahkan masih membuatnya terluka parah. Akibatnya, melihat teknik yang dilepaskan Tang San dari Trisula Dewa Laut, Bibi Dong tiba-tiba berhenti dan melambaikan kedua tangannya. Ribuan cahaya ungu tiba-tiba muncul dan mengisolasi dirinya. Saat salah satu lingkaran cahaya menargetkan Bibi Dong, dua cincin cahaya lainnya bergegas menuju ke arah Dolo Beruang Iblis yang melawan Xiaowu, serta Dolo Ikan yang melawan Dugubo. Pada saat yang sama, Tang San melepaskan teknik roh keempatnya, yang seketika mengunci gerakan dari 8 orang Fanghao Dolo bawahan Bibi Dong. Meskipun kandang tersebut tidak akan bertahan lama untuk mengunci seorang Fanghao Dolo, namun hal itu bisa dimanfaatkan oleh 8 anggota Tang San. Tanpa jeda, Yang Wudi segera merilis kemampuan terkuatnya untuk menuju Dolo Tombak Ular yang baru saja berhasil melepaskan diri dari kandang Tang San. Menyadari jika dia tidak memiliki peluang untuk menghindari serangan Yang Wudi, Dolo Tombak secara bersamaan juga merilis kemampuan terkuatnya. Seketika, dua serangan terkuat bertabrakan. Dalam insiden tersebut, baik Tombak Dolo dan Yang Wudi sama-sama mengalami luka yang serius di bahu mereka. Sementara itu, Dolo Ikan yang terkena efek teknik Tang San lebih beruntung. Pasalnya dia segera kembali ke bentuk manusianya dan berhasil melepaskan beberapa serangan ke arah Dugubo. Di sisi lain, melihat jika Dolo Beruang Iblis juga terjebak oleh teknik pertama Trisula Dewa Laut, Xiaowu tidak tinggal diam dan bergegas menggunakan teknik teleportasi tepat di belakang Dolo Beruang. Dengan satu tendangan, Xiaowu berhasil melemparkan musuhnya ke udara. Pada saat yang sama, cincin roh ke-6 Xiaowu bersinar dan secara membabi buta menghajar Dolo Beruang di udara. Saat berikutnya, Dolo Beruang terlempar jatuh dengan luka yang cukup serius. Meskipun masalah Xiaowu berhasil diselesaikan, namun Tang San saat ini masuk ke dalam krisis sendiri. Menyadari jika batas waktu teknik Tang San hampir habis, Bibi Dong segera merilis 9 cincin roh dari Master Soul keduanya. Pada saat yang sama, dua sabit hijau melesat lurus ke arah Tang San, bahkan memotong seluruh lingkaran cahaya yang sebelumnya Tang San lepaskan. Menghadapi krisis hidup dan mati oleh serangan seorang limit Dolo, terlebih lagi dengan kekuatan Tang San yang berada di level 93, yang masih sangat jauh dengan Bibi Dong membuatnya sedikit merasa tidak berdaya. Namun Tang San segera memfokuskan dirinya.
Trisula Dewa Laut kembali bersinar. Dengan 3 gerakan sederhana, Tang San menggunakan bentuk ketiga dari 13 bentuk Trisula untuk memblokir serangan Bibi Dong. Siapa sangka, ketika kedua serangan akan bertabrakan, sabit hijau Bibi Dong tiba-tiba berubah arah menghindari serangan Tang San dan langsung menuju tepat ke arah tubuh Tang San. Kemudian Bibi Dong bergegas beralih ke Marsosol pertamanya, serta merilis kemampuan ke-9 tubuh abadi untuk menerima serangan bentuk ketiga Trisula Dewa Laut. Sementara Tang San hanya bisa menunggu serangan Bibi Dong mengenai tubuhnya. Melihat jika Tang San dalam keadaan hidup dan mati, 7 Moses Strike tidak bisa berbuat apapun. Pasalnya, baik Oscar dan Ma Hong Jun segera dihadang oleh lawan mereka masing-masing. Meskipun Ning Rongrong selalu memberikan dukungan penuh kepada Tang San, namun jika harus menerima serangan terkuat dari seorang limit dolo, hal tersebut masih jauh dari kata cukup. 战术重点皆系于唐三一身，天斗大军的军心所向，唐三，你救不了他们，他们也救不了你。这就是99级极限斗罗的实力。是你逼我的，空间撕裂之深渊斩。 Sementara Yang Wudi terlihat baru saja menyembuhkan lukanya pasca adu serangan dengan tombak ular. Sedangkan pedang Dolo Chenshin, meskipun dia berhasil menekan Dolo Macan Iblis, namun jaraknya cukup jauh dari Tang San. Bahkan tidak ada yang mengira jika Bibi Dong nekat menggunakan metode seperti itu untuk membunuh Tang San. Dikarenakan Tang San telah menggunakan 2 kekuatan Trisula Dewa Laut dalam jangka waktu yang sangat dekat, benar-benar membuatnya kehabisan kekuatan. Terlebih lagi, dihadapkan oleh serangan mematikan dari seorang limit dolo, tidak mungkin baginya untuk menghindar. Namun ketika serangan Bibi Dong nyaris mengenai Tang San, sebuah cahaya merah tiba-tiba muncul di hadapannya. Dan ternyata Xiaowu menggunakan teknik teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan untuk memblokir serangan Bibi Dong sebelum mengenai tubuh Tang San. Ledakan keras bergema, tubuh Tang San terlempar 30 meter ke belakang sebelum ditangkap oleh Fushiro Harimau Neraka. Di sisi lain, tubuh Bibi Dong hancur berkeping-keping pasca menerima serangan dari bentuk ketiga Trisula Dewa Laut. Sementara itu, menyadari jika pasukan Sekte Naga Suci dan Sekte Harimau Hitam mulai mendekati pasukan utama, Grandmaster kembali memerintahkan pasukan Tang untuk melepaskan Panazugi. Bahkan dalam serangan kali ini, semua Mastro musuh di bawah level 70 benar-benar musnah. Tanpa jeda, Grandmaster segera memerintahkan pasukan Mastro Kerajaan Tiando dan pasukan Tang untuk turun ke medan pertempuran. Secara bersamaan, Jenderal Gelo memerintahkan seluruh pasukan utama untuk turun bersama pasukan Mastro. Tidak lama, tubuh Bibi Dong yang hancur kembali berkumpul. Menyadari jika pasukannya telah mengalami banyak kerugian dan telah kehilangan satu komandan Huyan Zhen, Bibi Dong tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan seluruh tetua menarik mundur seluruh pasukannya menuju gerbang Jieling Pass. Sementara itu, Tang San segera menghampiri tubuh Xiaowu yang tergeletak. Bahkan dia menuangkan sisa-sisa kekuatan rohnya ke dalam tubuh Xiaowu. Tidak lama, Xiaowu sadarkan diri dan meminta Tang San untuk menyimpan kekuatan rohnya. Xiaowu mengatakan, dia memiliki tubuh emas tak terkalahkan. Meskipun serangan Bibi Dong sangat kuat, namun dia belum menjadi dewa, dan masih belum cukup untuk menghancurkan teknik tubuh emas tak terkalahkan. Terlebih lagi, dia secara sengaja membawa Dolo Beruang Iblis berteleportasi untuk memblokir serangan Bibi Dong, sehingga garis besarnya, tubuh Dolo Beruang Iblislah yang menerima serangan Bibi Dong. Nah, kemungkinan itulah alur cerita episode 227 nantinya. Tapi, jika teman-teman masih penasaran sama alur cerita ori versi novelnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.